Eiji Aono, siswa kelas 2 SMA. Hatinya hancur. Seharusnya hari ini 30 Agustus menjadi hari spesial untuk Eiji. Kencan ulang tahun bersama pacarnya Miyuki Amada. Namun rencananya berubah ketika Miyuki tiba-tiba membatalkan janji mereka di pagi hari. Dengan perasaan kecewa mendalam, Eiji pergi ke kota sendirian. Berjalan tanpa arah, semua rencananya untuk kencan ulang tahun bersama Miyuki kini terasa hampa. Namun tak lama kemudian, Eiji melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Di kejauhan ada Miyuki, pacarnya, bersama Kondo, kapten tim sepak bola di sekolahnya. Eiji dengan refleks berlari kepada Miyuki dan memegang tangan Miyuki. Kondo yang melihat itu langsung menampar Eiji dan ia pun tersungkur. Tanpa Eiji sadari, Miyuki sudah selingkuh dari dirinya dan memiliki hubungan dengan Kondo hingga tidur bersama. Kondo yang melihat ini bertanya kepada Miyuki, mana yang lebih penting, dirinya atau Eiji? Di kondisi yang sangat kacau, Eiji mendengar kata-kata yang tidak ingin dia dengar sampai kapanpun. Miyuki berkata bahwa Eiji adalah teman masa kecil, tapi dia lelaki yang menjijikan, seperti stalker dan pacar yang kasar. Mendengar itu, Kondo mendorong Eiji dan memberikan hadiah ulang tahun terburuk untuk Eiji. Miyuki dengan ini berkata untuk tidak berbicara lagi kepada dirinya. Dengan ini hubungan Eiji dan Miyuki pun berakhir. Rasa sakit yang Eiji terima bukan hanya fisik. Hati Eiji hancur lebih buruk dari apapun yang bisa dia bayangkan. Di rumah Eiji memilih untuk bersembunyi dari dunia. Dia memberitahu bahwa ibunya dia merasakan sakit. Tapi sekarang saat Eiji di sekolah. Di pagi hari Eiji pergi ke sekolah. Dengan langkah berat dunia terasa sepi. Saat dia berjalan menuju sekolah, teman-temannya mulai bertanya, bagaimana perkembangan hubungan Eiji dengan Miyuki? Pertanyaan bangsat ya. Tapi Eiji hanya bisa mengelak. Dia tak bisa memaafkan betapa dalamnya rasa sakit yang dia rasakan. Semua kebahagiaan yang ia bayangkan kini sudah lenyap. Saat di sekolah, Eiji bertemu Miyuki dan ingin menanyakan perihal perselingkuhannya. Namun teman Miyuki langsung menyebut Eiji laki-laki kasar dan stalker. Neraka bagi Eiji kini dimulai. Seisi sekolah sekarang memuji dirinya. Diikuti oleh pesan-pesan yang muncul dari handphone Eiji. Matilah kau, menjijikan, dasar laki-laki kasar, dasar laki-laki pemukul pacarnya, orang kasar, stalker, menjijikan. Di dunia yang seolah-olah neraka, mengubur Eiji dengan rasa pengkhianatan. Eiji tidak punya siapapun di pihaknya. Teman sekelas dan anggota klub kini tidak mau mendengarkan Eiji. Diikuti dengan sepatu Eiji yang hilang. Coret-coretan tebal dengan spidol merah memenuhi loker Eiji. Ada juga selebaran dari restoran Kitchen Aono. Keluarga restoran milik Eiji. Di belakang selebarannya terdapat surat ancaman untuk Eiji. Dan dunia yang terasa kosong, Eiji terus menunjukkan hidupnya, tapi hatinya sudah mati, terkubur di bawah rasa sakit dan pengkhianatan. Di sisi lain, Miyuki, orang yang membuat neraka bagi Eiji, melihat hal itu semua dan kini hatinya pun tersayat dan membuatnya ingin menangis. Namun ia selalu mengingat Kondo. Diperlukan seperti seorang putri dan pandangan perhatian membuat Miyuki menurunkan kewaspadaannya. Mereka berdua nomor lain sering berbagi cerita cinta dan akhirnya ngedate bersama. Hubungan Miyuki dengan Kondo semakin intim. Setelah kencan ketiga di tepi sungai saat matahari terbenam, tiba-tiba Kondo mencium Miyuki. Tubuh dan hati Miyuki pun direnggut olehnya dan Miyuki menerimanya tanpa banyak perlawanan. Tidak lama semuanya seharusnya Miyuki simpan untuk Eiji telah direnggut oleh Kondo. Tapi sebagai seorang wanita, keinginan Miyuki dan kebanggaan Miyuki telah membuat Eiji menderita. Egoisme Miyuki mendorong Eiji ke jurang keputusasaan. Miyuki tahu bahwa dia harus mengakui kesalahannya. Namun, Miyuki pun juga kebingungan, ketakutan, di mana dia akan kehilangan semuanya. Membuat Miyuki hanya bisa diam dan hanya bisa melihat kehancuran yang terjadi pada Eiji. Penyesalan yang Miyuki bayangkan tak akan pernah hilang dari hati Miyuki. Neraka dari Eiji terus berlangsung. Ada sampah dibuang ke dalam loker sepatu Eiji. Dengan kata-kata yang kasar ditulis dengan hitam merah. Sepatu Eiji pun rusak dibuang ke tempat sampah. Setiap orang yang melihatnya mencobanya. Rasa sakit yang tumpul terasa di hati Eiji. Sudah jelas bahwa Kondo lah dalam dari semua ini. Dan di sosial media pun sama. Eiji memasuki kelas dan melihat mejanya dengan tulisan kasar seperti bodoh, penjahat, dan mati. Eiji. Selembaran restoran keluarga Ono pun juga terpasang dengan ancaman. Atas lembaran itu terdapat ancaman bertuliskan kalau hal ini tidak mau tersebar di internet, berhentilah sekolah atau kau mati saja Eiji. Mendengar hal itu, Eiji pun hancur. Jika ini terus berlanjut, dia sadar bukan hanya Eiji yang terkena dampaknya, keluarganya pun akan terkena dampaknya. Toko kesayangan ayahnya akan hancur karena Eiji. Tidak akan lagi Eiji keluar dari kelasnya dan ke koridor sekolah. Tapi di sana ada iblis yang menunggunya, Kondo. Kodo pun tersenyum sambil tertawa. Bagaimana penjahat? Gimana rasanya kehilangan segalanya? Kodo pun tertawa puas karena menyenangkan. Aku mengambil cewekmu dan kamu kehilangan segalanya. Perjuangannya terbaik bukan?
kamu yang salah karena berani mendekati Miyuki. Maka cepat keluar dari sekolah atau apapun itu. Aku emang seorang psikopat yang suka merusak hidup orang lain. Tapi terjadi adalah tubuh Eiji pun lemas jatuh ke lantai. Tidak bisa menahan rasa sakit yang mendalam. Eiji merasakan keputusasaan yang mendalam. Di ruang kesehatan, Eiji mencoba beristirahat. Namun, kini pesannya semakin mengada-ngada. Hinaan dan ancaman terus datang. Bahkan teman-temannya yang dulu dianggapnya baik, kini menjauh. Dan kini ada pesan dari Tachibana Senpai dari grup sastra. Di mana pesan itu berisikan bahwa Eiji dikeluarkan dari klubnya. Dikarenakan semua orang benci kepada Eiji. Air mata keluar tanpa suara. Gemetar dalam keputusasaan tanpa suara. Hanya keputusasaan yang Eiji terima. Tanpa sadar, Eiji berpikir ini adalah kesempatan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap. Di mana dia beranggapan bahwa ini akan selesai dengan mudah. Dan itu pun yang dia rasakan. Namun ketika Eiji membuka pintu atapnya, muncul seseorang gadis dengan rambut panjang yang terurai. Ichijo Ai. Dan ini seperti takdir, seorang gadis pintar dan cantik yang tak pernah Eiji sangka ada di tempat ini. Yang muncul di saat Eiji hampir menyerah. Ichijo Ai merupakan gadis berwajah cantik, rambutnya indah terurai, dan ini adalah musim panas. Tapi kulitnya segar tanpa sedikit pun keringat. Wajahnya sedikit misterius, warna pita seragamnya merah. Diartikan bahwa dia adalah seorang siswa tahun pertama. Dan akhirnya Eiji pun memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah siswa tahun kedua. Dan disinilah mungkin di saat-saat rekamnya hidup Eiji, seseorang datang untuk mendengarkan dan memberikan harapan kecil di tengah kegelapan. Takayanagi Sensei, guru wali kelas Eiji, yang melihat Eiji lari dari kelas. Dan ketika ia melihat meja dari Eiji, ada satu hal yang membuat dia tercengang, yang meneruskan mati. Itu hanya bukan coretan iseng, tapi suatu yang lebih serius. Takayanagi Sensei merasa ini ada yang tidak beres. Takayanagi Sensei pun bertanya kepada teman-temannya, di mana Aono. Siswa yang lain ada yang menjawab Aono sedang tidak enak badan dan lagi ada di UKS. Takayanagi Sensei pun bertemu Ibu Mutsui di ruang kesehatan. Setelah mendengar jawaban dari murid tadi, Takayanagi Sensei langsung berpikir, ini bukan hanya masalah tentang absen. Eiji sedang dalam masalah yang lebih besar. Takayanagi sudah meminta kepada Ibu Mutsui, kepala sekolah serta wakil kepala sekolah tentang kejadian yang menimpa Eiji. Dan ketika Takayanagi Sensei kembali ke kelas, dia berbicara serius di depan kelas. Ini bukan sekedar kenakalan, ini adalah kejahatan. Merusak properti adalah tindakan kriminal. Kita harus berhati-hati. Apa yang terjadi pada Eiji bukan hal yang bisa dianggap sepele. Tindakan kalian mencoret inventaris sekolah dapat dijadikan kasus pidana. Pelakunya mungkin akan berkata ini hanya iseng saja, atau Eiji lah yang salah. Tapi tidak ada seorang pun yang diizinkan menulis hinaan di meja orang lain. Rapat pun diadakan. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Takayanagi Sensei berkumpul untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dari kasus Eiji. Di mana kepala sekolah sependapat dengan Takayanagi Sensei. Jika ini diabaikan, maka akan sulit diselesaikan. Pihak sekolah kini menghubungi keluarga dari Eiji, dan kini kasus akan berlanjut ke tahap yang lebih dalam. Kono yang mendengar desas-desus dari Takayanagi Sensei pun agak sedikit kebingungan. Kabar tentang meja Eiji menyebar di ruang klub sepak bola. Dua junior dari Kodo mengaku telah mencoret meja Eiji. Tapi mereka tidak tahu, mereka hanya pion sebenarnya. Dan Kodo pun menggertak kepada junior tersebut. Kalian pikir ini hanya soal iseng? Ini soal merusak properti dan menyebarkan gosip. Kalau kalian tidak tutup mulut, kalian akan hancur. Junior Kondo pun terdiam dan Kondo tersenyum dingin. Mereka nggak tahu Kondo punya rencana besar. Mereka hanya pion di permainan Kondo. Kondo berkata, aku hanya berniat curhat soal masalah seorang junior perempuan yang dekat denganku. Tapi kalian malah menyebarkan dengan cara yang konyol dan mencoret-nyoret properti sekolah. Lalu kalian bilang aku yang salah. Otak kalian waras nggak? Kalau begitu berusahalah untuk menutupinya. Tidak ada bukti yang menjerat kalian. Jika tidak, kalian akan hancur. Sampai berkata begitu, Kondo pun tertawa dalam hati. Sekarang dia memiliki dua budak baru. Eiji dan Ai kabur dari sekolahnya. Mereka kini berjalan ke restoran keluarga milik Eiji, restoran Aono. Ibu Eiji menyebut mereka berdua, dan Ai pun mengenalkan diri kepada ibu Eiji. Melihat Eiji bawa wanita cantik selain Miyuki membuat ibu dan kakak Eiji kaget. Ai mencoba omelet nasi spesial dengan hamburger kecil dan satu porsi kecil spaghetti Napolitan. Eiji dan Ai mengobrol dengan santai. Setelah mengobrol selama 10 menit, pesanan lainnya pun datang. Ibu Eiji yang mengantar pesanan juga sambil berkata, ini spesial untuk Eichan. Untuk minuman, Ibu Eiji akan membawakan air teh. Ibu Eiji bercerita sambil tersenyum. Teh ini juga salah satu koleksi favoritku. Meski diberi aroma wine, alkoholnya menguap. Jadi Eichan yang masih di bawah umur juga bisa menikmatinya. Ichijo Ai terlihat semakin nyaman. Namun di sisi lain, Eiji memang tersenyum, tapi hatinya terlihat sedih. Dan Ibu Eiji dengan Ai ternyata langsung bisa akrab. Di sini Eiji bercerita tentang ayahnya yang berbeda dari dirinya. Ayahnya adalah sosok yang disukai banyak orang. Ia selalu ikut dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh kelompok sukarelawan. Beri kalian makanan
makanan gratis bagi tunawisma, orang tua yang hidup sendirian, dan anak-anak yang jarang bisa makan dengan layak. Ai terlarut dalam suasana ini. Ia menangis dan berkata, "Senpai, bolehkah aku tetap hidup? Aku telah lama bingung. Hari ini aku juga bimbang dan mempersiapkan diri sebelum ke atap. Tapi bertemu denganmu yang berani menolongku. Makan makanan yang saat ini membuat keputusanku goyah." Perasaan yang Eiji rasakan ternyata Ai rasakan juga. Kini Ai menangis ambil berbicara tentang ibu Ai. Dan kini sudah saatnya Ai untuk pulang. Eiji pun mencoba untuk mengantarkannya ke stasiun. Tapi Ai merasa ini tidak perlu. Dikarenakan jika Ai semakin lama dengan Eiji, maka Ai akan semakin jatuh cinta dengan Eiji. Eiji kembali ke ruangannya dan tubuhnya gemetar, memikirkan percakapan antara dirinya dengan Ai. Ponselnya berbunyi, muncul pesan dari Imai Satoshi, di mana di posisi yang sudah tidak baik untuk Eiji muncul harapan. Ada orang yang tidak percaya dengan rumah tersebar, dan kini Satoshi siap membantu Eiji. Miyuki ternyata hadir juga di restoran Eiji dan lihat Ai bersama Eiji. Miyuki sadar bahwa Ichijo Ai sudah jatuh cinta kepada Eiji. Miyuki yang biasanya masuk ke dalam restoran Eiji tanpa beban, kini berjalan saja sudah berat. Untungnya ibu Eiji keluar dan bertanya kepada Miyuki, "Oh Miyuki-chan, kenapa bersembunyi di sini?" Di sini ibu Eiji sudah memperlakukan Miyuki dengan berbeda. Sikap hangat yang Miyuki didapatkan dari ibu Eiji dan kakak dari Eiji kini sudah hilang. Tidak ada lagi sikap hangat. Pada saat Miyuki bertanya tentang Eiji, ibu Eiji menolaknya dan langsung memberitahukan apa yang terjadi. "Suatu hari aku sedang berkumpul-kumpul dengan ibu-ibu di pasar, tapi aku malah melihat kamu berjalan sambil bergandengan tangan dengan pria lain. Aku tidak ingin mendengar permintaan maaf semacam ini lagi. Kita sudah berteman lebih dari 10 tahun. Mana ada ibu yang mau memaafkan wanita yang mengkhianati perasaan anaknya? Aku bukan orang yang naif. Memang pada akhirnya ini keputusan Eiji. Tapi setidaknya jangan muncul di hadapanku lagi, Miyuki. Kamu tidak pantas untuk Eiji." Ibu Eiji sudah sangat membenci Miyuki yang telah mengkhianati anaknya. Jadi ia mohon kepada Miyuki untuk tidak muncul lagi di hadapan mereka. Miyuki yang mendengar ini jatuh ke aspal sembari menangis. Namun reaksi tidak terduga muncul dari ibu Eiji. "Maaf ya, kamu ada di depan toko loh. Kalau kamu menangis di sini itu akan mengganggu pelanggan. Jadi cepat pinggir ya." Miyuki pun pulang ke rumah dengan langkah yang berat. Saat sampai di rumah, ibu Miyuki pun malah memberikan fakta yang membuat hati Miyuki semakin tertusuk pisau. "Miyuki, kalian masih tetap mesra ya? Baguslah sejak kecil. Kamu selalu bilang loh mau jadi istri Eiji. Sekarang nikmatilah masa mudamu." Miyuki semakin hancur ditelan rasa kesedihan. Ia telah mengkhianati Eiji, keluarga Eiji, dan ibunya sendiri. Mengambil foto yang Miyuki ambil bersama Eiji saat upacara masuk sekolah dari mejanya. Miyuki memeluknya di dada sambil menangis tanpa suara. Rasanya Miyuki ingin merobek benda ini. Meski begitu, entah kenapa tangan Miyuki serasa mati rasa. Tapi ternyata Miyuki sudah menghubungi Kondo untuk membantu dirinya. Eiji berangkat ke sekolah. Namun dari kejauhan Eiji melihat seorang gadis berseragam sekolah yang menunggunya. Di dalam hati Eiji masih bertanya, apakah itu Miyuki? Namun saat ia menoleh, gadis tersebut sangatlah anggun, seperti malaikat, tapi bukan Miyuki di sana. Ternyata Ichijo Ai. Ichijo Ai pun menyapa Eiji dengan ceria. Dan percakapan akrab antara ibu Eiji dan Ichijo Ai pun menjadi bukti bahwa Ai sekarang telah menyelamatkan Eiji. Eiji cemas dengan rumor, apalagi di sampingnya ada Ai. Ya jelas kita tahu kalau Ai jalan sama Eiji bisa jadi Ai juga kena bully. Tapi Ijo malah ketawa. Tenang aja, itu gak akan kejadian. Kalau boleh bilang, aku itu cukup populer loh, baik di kalangan pria maupun wanita. Eiji pun senyum sambil sedikit lega. Mereka sekarang berjalan seperti apa yang Eiji rasakan. Semua murid mengamati mereka dan berbisik-bisik. Dan semua murid yang melihat mereka, semuanya iri dengki. Mau cowok, mau cewek, semuanya iri. Dan keheranan, kenapa harus Eiji? Ichijo Ai dan Eiji berpisah, namun mereka sudah sangat dekat. Bahkan mereka berencana pulang bareng dan makan katsu tiram bersama lagi. Saat Eiji bersiap ke kelasnya, datang Iwa Sensei yang memberitahu Eiji untuk bertemu Takayagi Sensei di ruang guru. Takayagi Sensei bertemu dengan Eiji sekarang. Seperti yang sudah Eiji kira, ini akan membahas terkait rumor yang menimpa dirinya. Takayagi Sensei berkata, "Auno, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menyadari perubahan pada dirimu kemarin, sehingga membuatmu merasa tersiksa. Jika saja aku bisa menciptakan lingkungannya untuk berbicara sebelum liburan musim panas, mungkin bisa mengurangi penderitaanmu. Dalam ujian kali ini, aku juga memiliki tanggung jawab. Aku sungguh-sungguh minta maaf." Dengan naluri guru milik Takayagi Sensei, Eiji bisa menceritakan semua yang terjadi dari sudut pandang dia. Singkat cerita, Eiji menceritakan semua hal yang terjadi di dirinya kepada Takayagi Sensei. Setelah mendengar itu, kata-kata indah muncul dari Takayagi Sensei yang membuat Eiji makin yakin untuk melawan neraka ini. "Seburuk apapun situasinya, aku tidak merasa kamu akan melakukan kekerasan, Auno.
Saat sesuatu yang buruk terjadi, kau bukan tipe orang yang menyalahkan orang lain, melainkan lebih sering menyalahkan diri sendiri. Setidaknya, kamu tidak pantas menerima perundungan seperti ini. Kalau boleh berkata jujur, ini adalah naluri seorang guru. Ini baru guru idaman gua, cowok. Dan Eiji kini ingin beristirahat ke UKS. Dan di sana ia bertemu Mitsui Sensei. Mitsui Sensei yang sudah mendengar rumor ini, dan kini ia pun sangat percaya dengan Takayanagi Sensei. Langsung menyambut Eiji dengan baik. Tumpukan buku sudah ia siapkan untuk Eiji agar Eiji tidak bosan, dan teh hangat untuk meringankan tubuh Eiji. Melihat keramahan Mitsui Sensei, Eiji kini mulai membuka dirinya, dan deep talk antara Mitsui Sensei dan Eiji pun terjadi. Kini Eiji mendapatkan harapan baru. Eiji tidak bisa menahan air mata kebahagiaan dia melihat Sensei menghibur Eiji. Ai yang kembali ke kelasnya langsung dibombardir pertanyaan terkait rumor di pagi hari. Namun Ai malah menyikat habis rumornya. Dengan lantang dia menyebut, "Oh, maksudmu Aono Senpai ya? Lagi pula ini bukan sesuatu yang perlu disembunyikan sih." Dari perkataan itu sontak membuat seisi kelas keheranan. Ai kini sepenuhnya sudah berpihak pada Eiji dan bertekad untuk memas rumor buruk tentang Eiji. Kondo yang sedang latihan bola didatangi juniornya dan mengatakan tentang rumor Eiji dengan Ai. Kondo ternyata sudah mengajak jalan Ai dari semester pertama, dan Ai malah selalu menolak Kondo dengan dingin. Kondo yang menganggap dirinya raja itu pun marah besar melihat hal ini, tapi ia mengingat kejadian kemarin saat bersama Miyuki. Oke, mulai sekarang admin dalam mode emosi. Gue gak peduli durasi panjang dan gue gak akan berfilter omongan gue. Pokoknya tabrak. Kondo berkata, dan ada satu hal lagi yang menarik. Miyuki mulai melarikan diri dari kenyataan. Semalam dia mengundangku ke rumahnya saat orang tuanya tidak ada, dan aku sangat terhibur. Lupakan semuanya Miyuki. Di mana Kondo dengan lantang malah menyuruh Miyuki untuk melupakan semuanya. Miyuki pun menjawab, "Aku sadar kalau aku tidak bisa kembali seperti semula. Kamulah satu-satunya yang aku punya." Kondo menahan tawa dengan usah payah saat Kondo dan Miyuki berpelukan. Emang ini Miyuki Dan di sini Kondo menjawab, "Iya, aku akan selalu bersamamu. Kita adalah satu takdir." Bacot. Ketika Kondo membisikkan itu dengan manis, Miyuki menangis bahagia sambil mengucapkan terima kasih. Kondo pun berisyarat untuk mempersiapkan Miyuki menghadapi pertemuan dengan guru. Dengan begini, Eiji benar-benar hancur. Kondo akan meninggalkan Miyuki dan beralih ke gadis lain. Dan saat ini, Miyuki berusaha keras menahan rasa bersalah karena mengkhianati teman masa kecilnya. Dan Kondo menantikan momen ketika wajah cantik Miyuki berubah menjadi penuh keputusasaan. Dan itu adalah hal terbaik yang ia nantikan. Emang Miyuki dan Kondo dari mana Miyuki mengatakan seperti ini? "Aku meninggalkan teman masa kecil yang aku sayangi dan memilihmu. Maka dari itu tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan melakukan apapun." Kondo yang mendengar ini malah semakin menjadi-jadi. Saat gadis itu jatuh menangis, itulah saat dimana rasa percaya diri Kondo meningkat. Emang Takayanagi Sensei sekarang mengusut kasus yang menimpa Eiji. Ia mengundang Aida dan Shimokawa, teman terdekat Kondo. Saat Takayanagi Sensei tanya terkait Eiji, mereka bertele-tele dan membuat Takayanagi Sensei makin yakin bahwa mereka adalah daran dari coretan di meja Eiji. Murid yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, masuk ke ruang Takayanagi Sensei, Amada Miyuki. Takayanagi Sensei juga bertanya terkait Eiji kepada Miyuki. Jawabannya sama aja, namun satu kartu as pun dikeluarkan. Kartu as itu berbunyi, "Maaf, untuk memastikan kebenarannya, aku memeriksa postingan sosmed yang menjadi masalah. Jika benar Aono yang melakukan kekerasan, sekolah harus memberi sanksi pada Aono. Jadi izinkan aku mengonfirmasi satu hal ini. Apakah seperti yang dikatakan di sosmed, kamu benar-benar mengalami kekerasan dari Aono?" Kartu as yang jenius dari Takayanagi Sensei. Dengan menyebut hukuman untuk Aono, Takayanagi Sensei akan menyentuh hati nurani Miyuki. Dari bagaimana Miyuki terguncang oleh pengkhianatan yang dilakukan sendiri, dan kesaksian mencurigakan dari kedua murid sebelumnya akan terungkap. Kemungkinan besar Aono adalah korban dari kasus ini. Sudah tertebak, Miyuki nggak bisa berkata-kata. Rasa bersalah dia karena mengkhianati Eiji nggak bisa berbohong. Miyuki hanya bisa diam dan tidak bisa menjawab. Akhirnya Miyuki pun pergi. Datanglah murid di hadapan Takayanagi Sensei. Kondo, ex-tim sepak bola siswa kelas 3. Sesuai prediksi ya, Kondo ya nggak jelas, ngalor ngidul. Kondo bilang Miyuki diikutin Eiji lah, Miyuki dipukul Eiji, sok jadi pahlawan yang hebat, sok jadi pelindung Miyuki. Setelah yaping panjang ya, akhirnya Kondo pergi. Dan Takayanagi Sensei merasa jijik dengan Kondo yang sok menjadi pahlawan. Ya, gue juga emang jijik sama dia. Saat Eiji melewati gerbang utama, satu gadis cantik yang sangat menawan sedang menunggu Eiji. Eiji pun terkejut, meski sudah ada janji sebelumnya, ternyata itu tetap menunggunya. Di sini Eiji merasa tenang melihat Eiji menggodanya sedikit. Saat berjalan pulang, mereka berbincang
Eiji berkata dengan jujur kepada Ai, kamu adalah orang pertama yang percayaiku. Dan Ai menjawab, begitu ya? Apakah aku istimewa? Eiji sadar, ini lagi menggoda dirinya. Maka dari itu dia menjawab, ya, kamu benar-benar istimewa bagiku. Itulah kenapa kita langsung jadi sahabat di hari pertama berteman. Dan sini Ai pun bahagia, tapi wajahnya sedikit rumit. Dan dia berkata, meskipun hanya sahabat, menjadi yang istimewa bukanlah perasaan yang buruk, kata Ichijoi. Saat Ai dan Eiji berjalan bersama, para siswa di sekitarnya mulai berbisik. Rumor menyebar lebih cepat. Eiji khawatir rumor itu sangat buruk. Aku khawatir apakah reputasimu akan menurun karena berjalan denganku atau tidak mendengar ucapan buruk itu. Di sekolah, Ai ini disebut idol, malaikat, dewi. Semua itu adalah cerminan dari harapan orang-orang di sekitarnya. Dan Ai hanya menjawab, Senpai baik sekali ya. Bahkan dalam keadaan sulit, Senpai masih mengkhawatirkan diriku. Dan Ai malah mengatakan satu hal yang tak terduga. Jadi mau kencan gak setelah ini? Mungkin makan suatu hal yang manis? Eiji hanya terdiam dan memberikan senyuman kaku. Semua siswa di sekelilingnya hanya bisa iri mampus. Eiji yang kebingungan hanya bisa menjawab iya. Dan akhirnya first date Eiji dan Ai terjadi. Yeay! Eiji dan Ai berada di kafe depan stasiun, tempat yang fancy untuk sekolah anak SMA. Eiji pun bertanya kepada Ai, namun sedikit mengejutkan ya. Lalu Ai menjawab, apa yang mengejutkan? Eiji langsung menyambutnya, ya, kamu punya impian tentang kencan seperti ini. Eiji keheranan, jika Ai ingin punya pacar, hal itu pasti mudah buat ia dapatkan. Tapi Ai malah menjawab, kalau bilang tidak sih, itu akan menjadi kebohongan. Aku juga gadis remaja yang sedang puber. Tapi aku tahu, mereka yang mengungkapkan perasaan hanya melihatku sebagai aksesoris status. Mereka tidak mencintaiku dengan tulus. Sejujurnya itu cukup menyakitkan. Tapi tanpa Eiji sadari, Ai sebenarnya gugup setengah mati. Ia overthinking, apakah perasaan ia sudah tersampaikan kepada Eiji. Eiji adalah orang yang istimewa untuk Ai. Mereka bercerita satu sama lain sambil makan pancake. Tapi Eiji masih terbayang Miyuki. Jika Eiji merasakan hal romantis, dia akan selalu terbayang Miyuki. Ai yang melihat muka Eiji pucat langsung memegang tangan Eiji dan berkata, tidak apa-apa Senpai, saat kamu merasa sedih kamu boleh mengatakan itu. Aku mungkin tak sepenuhnya paham, tapi aku tahu kamu sedang mengalami sesuatu yang sulit. Senpai, kamu orang kuat kok. Tapi manusia yang terlalu kuat suatu saat akan jatuh. Jadi jika butuh, ceritalah padaku. Eiji keheranan, kenapa Ai bisa begitu percaya kepada dirinya? Kemarin itu karena aku pikir tidak baik terpengaruh oleh rumor yang tidak jelas. Tapi sekarang berbeda. Meski hanya sehari, aku tahu bahwa kamu bukan orang yang akan melakukan hal seperti yang dikatakan rumor. Kamu tipe orang yang lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Bahkan terkadang berkorban untuk orang lain. Itu indah, tapi ini tidak bisa membiarkan kebaikanmu hancur oleh keburukan. Jadi jika sulit, aku akan bersamamu. Ai ini benar-benar seorang malaikat. Di posisi Eiji yang udah hancur, Ai tetap mau di sampingnya. Dan kini mereka sudah lebih dari saudara sahabat dan akan selalu mendukung selamanya. Eiji pulang ke rumahnya dan bertemu ibunya. Di sini Eiji mulai terbuka kepada ibunya dan ibu Eiji langsung sadar apa yang dialami. Eiji menceritakan apa yang dialami dari libur musim panas. Ibu Eiji yang mendengarnya hanya bisa meluk dan mengatakan, tidak apa-apa Eiji, yang paling menderita itu adalah kamu. Jadi jangan menyalahkan dirimu lagi. Terima kasih sudah mau berbicara meskipun itu sulit. Kamu tetap anak yang kubanggakan. Tidak apa-apa, kami selalu berada di pihakmu. Saat dalam kesulitan, kau bisa bergantung pada orang tuamu. Aku akan melindungimu. Untuk ayah juga. Eiji tidak bisa menahan tangisnya lagi. Eiji menceritakan semuanya tentang Takayagi Sensei, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Iwa Sensei, serta Mitsuyo Sensei, dan tidak lupa juga Ai. Ketika Eiji membahas orang-orang tadi yang selalu berada di pihaknya, muka ibu Eiji itu akan selalu tersenyum lega. Tapi ketika ibu Eiji mendengar kata Miyuki, wajah ibu Eiji saat itu seketika berubah menjadi marah, yang paling marah yang pernah Eiji lihat. Di malam harinya entah apa yang menyambar Eiji. Eiji menyadari bahwa perasaan cinta dirinya kepada Miyuki yang seharusnya ada di dalam hatinya malah hilang. Saat memikirkan teman masa kecil sekaligus pacar yang seharusnya penting bagi Eiji, yang muncul hanyalah kekecewaan dan kemarahan. Ibu Eiji di lantai bawah mengumumkan perang kepada teman masa kecil Eiji yang sebelumnya ibu Eiji sayangi seperti anak sendiri. Sudah kebilang untuk bersikap baik Miyuki, tapi kamu telah melanggar batas Miyuki-chan. Aku tidak akan berbelas kasihan lagi padamu. Aku akan melakukan segalanya untuk melindungi Eiji. Apa yang jadi padamu, aku tidak peduli lagi. Aku akan melakukan apapun demi melindungi Eiji. Dengan tekad itu, aku menerima panggilan dari seorang yang aku percaya. Dan dengan koneksi ordal, ibu Eiji menghubungi Minami Sensei. Dan ternyata Minami Sensei ini adalah mantan wali kota. Dengan ini mampus lu Miyuki Lon. Tim sepak bola Kondo sekarang akan lagi tanding melawan tim sepak bola salah satu universitas. Namanya juga Kondo ya, belum juga mulai, udah songong aja.
Kondo berteriak, "Hei, kalian jangan sampai diperlukan oleh anak SMA kayak kita." Dan spontan, semua pemain tim sepak bola dari universitas tersebut semuanya kesal. Melihat reaksi tersebut, Kondo pun puas. Kondo tersenyum dengan puas, tapi Kondo nggak tahu kalau tim sepak bola dari universitas tersebut itu sebenarnya berbeda. Ada seniornya, Gondo Senpai, yang bakal berhadapan dengan Kondo. Pertandingan pun dimulai. Pada saat mereka berhadapan, tiba-tiba tubuh Kondo terpental ke tanah, terhempas, dan rumputnya masuk ke mulutnya. 1 jam berlalu, tim sepak bola universitas mendominasi. Tim Kondo mencoba menerobos dengan mendribble, tapi semuanya terpental. Saat mencoba mengoper, jalur mengopernya terbaca dan terpotong. Baru kali ini Kondo menjadi bahan tertawaan yang biasanya dia menjadi pahlawan, dan Gondo memberikan fakta tajam di hadapan tim Kondo. いいパスだったじゃん。下手くそ。お前は俺のゴールのために動け。 Lebih baik tidak merekrut Kondo. Dia bagaimanapun hanya raja di level SMA. Fisiknya lemah, kurang tenaga, dan menyerah saat kehilangan bola. Tipe yang salah zaman. Kalau begitu dia hanya akan jadi raja di tim kedua, berpura-pura menjadi bintang. Sama sekali dia nggak punya bakat sebenarnya. Dikarenakan sebelum itu sebenarnya Kondo itu sudah diincar oleh tim dari Gondo. Kondo melanjutkannya lagi. Memang dia berbakat, tapi dia seperti orang yang terlihat malas latihan. Dia tidak akan berkembang karena hanya mengandalkan bakat. Dia tidak punya rasa hormat. Kerja sama timnya buruk banget dan beresiko mendapatkan kartu kuning atau merah. Dia tidak akan membawa pengaruh baik apapun bagi tim ini. Mendengar itu, harga diri Kondo pun hancur. Pertama kalinya seorang raja dipermalukan. Kondo yang frustasi malah menghubungi Miyuki untuk kencan di Tokyo. "Hei Miyuki, bisa keluar? Ayo kencan di Tokyo." Pas itu segera dibalas oleh Miyuki. Kondo tersenyum puas, merasa akan melupakan segalanya. Kondo pun berbicara dalam hatinya, "Aku bisa mendapatkan apa saja. Aku akan menghancurkan Gondo dan orang-orang yang meremehkanku." Kondo berencana membuat Miyuki, gadis tercantik dan terpintar di sekolahnya, sebagai trofi untuk memancing emosi pemain sepak bola universitas yang jomblo. Ya padahal Miyuki bukan trofi, cuma saya. Miyuki pun bersiap-siap untuk kencan di Tokyo. Dia di sini menggunakan pakaian yang sedikit dewasa, yaitu gaun biru muda. Pada saat Miyuki mau keluar, ibunya bertanya, "Miyuki mau kemana? Sebentar lagi hari mulai gelap, berbahaya loh kalau keluar sendirian." Miyuki yang mendengar ini pun menjawab, "Maaf ibu, aku dipanggil oleh seseorang yang memerlukan bantuanku." Ibu Miyuki yang mengetahui ada yang aneh dari Miyuki pun bertanya, "Miyuki, kamu agak aneh belakangan ini. Ada masalah? Atau itu tentang Eiji?" Mendengar kata Eiji membuat Miyuki marah. Eiji nggak ada hubungannya. Ibunya pun keheranan. Ada apa? Kenapa tiba-tiba berteriak kayak gini? Miyuki pun semakin marah, menepis tangan ibunya dan berteriak kepada ibunya, "Diam! Aku sudah SMA, jadi jangan terlalu ikut campur. Ini udah durhaka." Akhirnya kencan mereka dimulai. Mereka makan di restoran depan stasiun dan bermain di game center. Ketika akan berpisah, Miyuki berkata, "Hari ini aku tidak ingin pulang, Senpai. Ini dia momen saatnya melepaskan emosi gua." Kondo mengangguk dan tersenyum dengan senyap. Mereka akhirnya pergi ke Love Hotel. Saat di kamar, Miyuki bermanja-manja dengan Kondo dan saling berkata, "Aku mencintaimu," dengan lembut. Di momen ini Miyuki sangat bahagia dan melupakan rasa bersalah dirinya kepada Eiji. Miyuki memeluk Kondo dengan erat dan berkata, "Senpai, besok kita bolos sekolah bersama-sama ya. Aku ingin bersamamu lebih lama lagi." Dan setelah Kondo dan Miyuki setuju untuk sama-sama bolos sekolah besok, akhirnya mereka Tapi ternyata mereka diikuti oleh seseorang. Orang tersebut ternyata melaporkan Miyuki dan Kondo ke polisi. Kita sebut aja orang ini Shikai. Kita sekarang flashback dulu nih ke cerita dari Shikai ini. Ternyata punya teman masa kecil. Mereka sangat dekat. Kedekatan mereka mirip seperti Eiji dan Miyuki. Hingga sampai SMP mereka tuh bahagia sekali seperti pasangan yang ideal. Namun itu hancur semuanya akibat ulah Kondo. Kondo adalah pria yang sudah terbiasa dengan wanita, terkenal sebagai playboy sejak SMP. Dia memanfaatkan saat Shika dengan pacar ini sedang renggang. Dan pada saat itulah Kondo masuk ke dalam hati pacar dari Shika dan mengarahkannya pada perselingkuhan.
Pacar dari Shika ini langsung luluh ke Kondo, menyebut Shika ini pria kutu buku menjijikan dan memintanya untuk putus. Janji yang mereka buat untuk menikah itu pun hilang. Di posisi ini Shika menangis, cinta sejatinya direbut Kondo. Tapi pacar Shika malah menjawab, "Kamu tidak mengerti ya, aku sudah tergila-gila pada Kondo. Karena itu cepatlah putus, aku akan bahagia bersamanya." Kebencian Shika terhadap Kondo menjadi-jadi, sama kayak gue. Dan akhirnya pun sudah tertebak, pacarnya Shika dibuang sama Kondo. Dan Shika masuk SMA favorit. Mampus. Ini definisi revenge ya dikatakan. Dan Shika ini teringat pada momen-momen hancurnya. Ada satu sosok teman yang selalu bersamanya. Aono, Eiji. Tanpa Eiji sadari, Eiji telah menyelamatkan Shika. Shika ini saat mendengar kasus Eiji dan Miyuki dan telah mengetahui sifat asli Kondo, ia langsung bergerak. Dan momen yang ia tunggu telah tiba. Ia melihat Kondo dan Miyuki masuk ke Love Hotel, tempat yang dilarang dimasuki oleh pelajar SMA. Dan Shika langsung memotret mereka dan melaporkan ke polisi. Dengan ini mereka akan diciduk. Dan rencana revenge Shika akan dimulai dengan mencetak foto-foto penggerebekan ini dan mengirimkannya ke sekolah. Bukti ini akan mengubah permainan dari Kondo dan Miyuki, akan menjadi penentu siapa raja sesungguhnya dan akan menyatukan raja palsu dari klub sepak bola itu. Sekarang Shika akan menjalankan pembalasan yang sesungguhnya dan menjalankan keadilan versi dirinya demi kebaikan posisi Eiji dan kebaikan kita sebagai pembaca. Eiji bangun lebih pagi dan bersiap untuk bertemu dengan Ichijo Ai. Ibu dan kakaknya yang melihat ini pun langsung tersenyum kepada dirinya. Eiji dan Ai memang sudah mempunyai janji untuk makan katsu tiram bersama. Eiji keluar rumah dan Ai sudah menunggunya dengan senyuman yang cerah. Ai dengan semangatnya, "Oh iya, senpai, sebenarnya aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu." Eiji kebingungan. "Hah, ini kan bukan hari ulang tahunku." Ai pun tertawa dan mengeluarkan amplop yang lumayan tebal. Ai berkata, "Bukannya kayak gitu. Ini buatmu sebagai terima kasih karena sudah menemaniku di kafe kemarin." Eiji membuka amplopnya dan menemukan manuskrip novel yang ia tulis. Eiji pun terkejut. "Ini novelku. Mengapa kau punya ini?" Ai pun menjawab, "Aku berusaha menyelamatkannya kemarin. Aku tahu kau pasti merasa kecewa dengan apa yang terjadi." Eiji pun dengan keheranan, "Kamu masuk ke ruang klub?" Ai menjawabnya lagi tapi sekarang dengan senyumnya malu. "Iya, aku sedikit berbohong kepada penjaga dan meminta bantuan dari Hayashi-san." Dikarenakan sebelumnya Ai itu berkunjung ke rumah Eiji dan dia mengetahui clue-cluenya. Di rumah Eiji itu ada banyak novel dan juga majalah klub sastra. Kalau ini cerita detektif, pelakunya mungkin tidak akan terungkap. Tapi aku hidup di dunia nyata, jadi aku bisa memastikan buktinya. Di kelasku ada loh seorang gadis klub sastra bernama Hayashi-san. Aku bertanya padanya dan semuanya sudah jelas. Kalau memang kamu itu suka dengan novel. Eiji bertanya, "Kenapa kamu repot-repot melakukan ini?" Ai pun menjawab, "Karena aku tidak suka jika usaha seorang yang kusayangi hancur. Aku ingin melihat senyumanmu kembali." Kusayangi sekarang ya, kusayangi. Eiji menggenggam amplop itu dengan erat dan membuktikan bahwa itu adalah hal yang berharga bagi Eiji. Dan Takayanagi-san datang ke rumah Eiji. Takayanagi dan kepala sekolah masuk ke rumah Eiji. Kepala sekolah dan wali kelas Takayanagi langsung memukul meminta maaf kepada Ibu Eiji. Ibu Eiji sempat berpikir mereka hanya akan memberi permintaan maaf ala kadarnya dan solusi seadanya. Dan Takayagi Sensei menjelaskan kejadian yang menimpa Eiji dan menjelaskan tindakan sekolah Eiji ke depannya. Laporan yang dibawa Takayagi Sensei menjelaskan bahwa Eiji terlibat masalah karena cinta dan karena itu rumor buruk tersebar tentangnya. Meskipun namanya disamarkan, laporan itu menyebutkan konfirmasi bahwa Miyuki dan seseorang yang diduga sebagai selingkuhannya. Dua siswa kelas yang diduga berperan dalam perundungan yang Eiji terima masih dalam penyelidikan. Dukungan akan diberikan kepada Eiji dalam bentuk hal akademik dan remedial dimulai hari ini. Tindakan yang ditemukan melibatkan perusakan barang, pencemaran nama baik, pencurian, dan ancaman. Kami selaku pihak sekolah mempertimbangkan untuk melaporkan hal ini ke polisi atau menghukum pelaku dengan skors atau dikeluarkan. Biasanya sekolah nggak enggan melibatkan polisi dalam kasus perundungan seperti ini. Tapi Takayagi Sensei dengan tegas menjawab, pihak sekolah tidak dapat mentoleransi perilaku seperti ini. Tindakan seperti pencemaran nama baik atau ancaman bergantung kepada keputusan Eiji dan Anda sebagai pihak yang terkena dampaknya. Faktanya, kelompok bully ini bahkan memberi ancaman pada toko ini untuk coretan di meja atau loker milik Eiji. Sekolah mengalami kerugian langsung. Jadi kami berkonsultasi dengan polisi. Setelah pulang sekolah, Eiji dan Ai berbincang. "Terima kasih ya, tapi kenapa kamu begitu peduli padaku?" Ai pun menjawab, "Itu juga karena dirimu senpai.
Di atap pada hari itu, kamu bertaruhkan nyawamu untuk membantu seorang junior yang bahkan tidak kamu kenal. Meskipun kau basah kuyup, kamu melakukannya dengan tekad untuk mengorbankan nyawamu. Saat itu, aku berada dalam keputusasaan, tapi sekarang aku benar-benar merasa bersyukur. Masih hidup dan semua ini berkatmu. Eiji menjawab keheranan, tapi kan... Ai pun menjawab, bahkan walaupun begitu, tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu dalam sekejap. Waktu itu aku merasa putus asa, tapi sekarang aku benar-benar merasa bersyukur karena aku udah hidup. Dan itu semua berkatmu. Ai menekankan hal tersebut 2 kali kepada Eiji. Eiji pun makin bingung. Aku rasa aku terlalu banyak menerima bantuan darimu. Haruskah aku balas sebanyak hidupku? Ai menjawab, dalam kejadian kali ini aku pikir senpai telah kehilangan banyak hal. Aku mungkin tidak berhak mengatakan ini, tapi tidak semuanya hilang kok. Ada orang yang percaya padamu, seperti Hayashi-san. Jadi aku ingin senpai tahu itu. Di sini Ai tersenyum malu-malu. Wajahnya diterangi sinar matahari senja, terlihat sangat indah hingga Eiji tidak bisa menatapnya langsung. Bertemu denganmu adalah hal yang terbaik bagiku. Hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku selamanya. Di situasi ini muka Ai memerah dan malu, dan Eiji tersenyum seolah-olah menggoda Ai. Mobil berhenti di restoran Eiji, dan yang turun adalah Minami Sensei. Eiji dan Minami Sensei sudah sangat akrab. Minami Sensei adalah sosok yang sangat mendukung kegiatan sukarela ayahnya. Ai yang di sana langsung memperkenalkan dirinya. Aku adalah Ichijo Ai, paman. Lama tak bertemu, wali kota Minami. Minami Sensei menjawab, jangan panggil aku wali kota lagi, aku sudah lama pensiun. Jadi Ai ya, kamu tumbuh sebagai gadis yang cantik. Nyatanya kau berjalan bersama Eiji, anak dari Mamoru. Ini mungkin sebuah takdir. Dikarenakan hubungan akrab, hubungan Minami Sensei dengan ayah Eiji, Minami bertekad membantu Eiji untuk melawan rumor di sekolahnya. Karena ini, aku tak bisa memaafkan orang-orang yang ingin menyakitimu. Mungkin ini berlebihan. Kamu sedang tumbuh menjadi orang dewasa, tapi kau memang masih tetap SMA dan harus dijaga. Demi ayahmu Eiji, aku akan menjalankan tanggung jawabku sebagai orang dewasa. Aku akan melindungi apapun yang terjadi. Mampus Miyuki, lawan lu wali kota. Setelah perbincangan banyak, Ibu Eiji pun berbicara kepada Ai. Terima kasih banyak Ai-chan, kamu telah mendukung anakku Eiji. Kamu sudah menjadi pendukung terbesarnya. Ai menjawab, tidak perlu berterima kasih. Aku memilih untuk bersama Eiji Senpai dengan kenyamanan sendiri. Makan malam Ai dan Eiji di sini dimulai, dan Ai langsung mengeluarkan kata-kata saktinya. Besok maukah kamu berkencan denganku? Kali ini kencan yang resmi. Tanpa sadar, Eiji menahan napasnya mendengar ajakan dari Ichijo Ai. Undangan ini mungkin akan membuat murid laki-laki di sekolahnya sangat senang. Ini benar-benar seperti tiket VIP. Apakah Eiji memang pantas menerimanya? Saat Eiji pun merasa gugup, tapi kebersamaan dengan Ichijo Ai sudah menjadi hal yang biasa bagi Eiji. Jadi Eiji pun senang bisa bertemu dengannya di hari Minggu. Tapi Eiji masih keheranan, kenapa harus aku? Ai pun menjawab, aku ingin kamu yang melakukannya, karena itu aku mengajakmu. Eiji pun menjawab dengan senang hati. Terima kasih, dengan senang hati aku akan menerimanya. Eiji membalas senyuman Ai meski sedikit gugup. Maaf, aku tidak menyangka aku bisa berkencan dengan Ichijo Ai di hari libur. Dan perbincangan terus berlanjut untuk membahas rencana kencan mereka berikutnya. Sebelum pulang, Ai berbicara kepada Ibu Eiji lagi. Ibu Eiji mengucapkan banyak terima kasih sembari menundukkan kepalanya kepada Ichijo Ai. Ai Ichijo-san, terima kasih banyak. Terima kasih karena telah percaya pada anakku. Karena sudah mendukung Eiji. Sebagai seorang ibu, aku tak bisa cukup mengucapkan terima kasih. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah menjadi pendukung Eiji. Terima kasih. Ai menjawab, Ibu, tolong angkat kepala Anda. Aku tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Justru aku yang terbantu. Aku memilih untuk bersama Eiji Senpai dengan keinginanku sendiri. Ibu Eiji tanpa sadar langsung memeluknya. Ai pun bahagia dan bersandar pada Ibu Eiji. Jika ada apa-apa, aku pasti akan membantumu. Kamu tidak sendirian lagi, kata Ibu Eiji. Lagi dan lagi, tempat yang seharusnya milik Miyuki hilang, yaitu tempat hati Ibu Eiji telah direbut oleh Ai. Setelah mereka malam, Kundo pun sadar. Akhirnya gue bolos sekolah. Tapi nggak masalah lah, gue udah pasti mendapatkan rekomendasi ke universitas. Di sini Kondo dan Miyuki tidur bersama. Kondo menatap ke arah Miyuki yang sedang tertidur di sampingnya, berpikir untuk membuangnya. Sudah saatnya aku membuang Miyuki. Dia memang menguntungkan, tapi udahlah sebentar lagi. Dia dan di sini Kondo teringat masa lalunya, menyebut wanita pertama yang ia tinggalkan saat SMP. Dan wanita itu adalah pacarnya Shika yang sudah gue sebut kemarin. Dan di posisi ini, Kondo menikmati waktunya untuk menghancurkan Miyuki. Ia memikirkan,
Eiji dan Ai yang sudah berpacaran dan berencana mengambil Ai dari Eiji. Emang nih orang udah main raja-rajaan, sekarang Kang Halu. Di sebelah dari Kendo, Miyuki mengigau dengan wajah yang sangat bahagia. Dia mudah ditebak lah. Saat Endo mengelus kepalanya, wajahnya makin bahagia. Emang lonte anjing. Miyuki memiliki cinta yang murni dan banyak disukai pria. Kalau begitu, menghancurkan cinta ini sangat mudah. Dan pasti di mata para pria juga kayaknya gak terlalu buruk deh. Dengan api hitam di hati Kondo pun memeluk Miyuki. Miyuki pun tiba-tiba bangun dan tampak bingung. Ya apakah Kondo senpai kalau kamu bermalam di luar? Kondo menjawabnya dengan santai. Tidak apa-apa, aku bilang pada orang tuaku kalau aku menginap di rumah teman perempuan kok. Mereka berdua pun keluar dari hotel. Namun sebuah mobil polisi berhenti di ketawa. Mereka pun keluar dari hotel. Namun sebuah mobil polisi berhenti di depan mereka. Miyuki terkejut. Loh kok? Kondo pun panik. Ini siapa yang Inilah mobil polisi ini kebuka, memperlihatkan seorang polisi muda yang tersenyum dengan dingin. Bibirnya tersenyum tapi matanya nyatir. Udah jelas-jelas polisi ini curiga sama Kondo. Polisi pun menghampiri mereka dan berjawab, maaf ya, sebenarnya ada laporan loh bahwa ada anak SMA yang menginap di hotel yang sebenarnya tidak boleh dimasuki oleh anak di bawah umur. Kalian tahu hukum mengenai pelindungan anak kan? Hotel ini tidak boleh digunakan oleh anak di bawah 18 tahun. Tapi bisakah aku melihat kartu identitas kalian? Miyuki gelisah dan wajahnya gemetar pucat. Miyuki gelisah, seluruh badannya gemetar, wajahnya pucat. Dan Miyuki berbisik kepada Kondo. Miyuki pun akhirnya menangis. Di posisi ini, kondisi yang paling make sense buat keluar adalah lari. Dan Kondo bisa menjaga reputasi dirinya dan dia tetap bisa mendapatkan rekomendasi dari universitas. Kondo pun akhirnya berteriak, kabur Miyuki. Namun Kondo tersandung dan jatuh. Dan akhirnya mereka ditangkap polisi. Mampus tuh. Dalam ketidakberdayaan ini, Kondo hanya bisa merasakan waktu kehadiran dirinya. Emang wajahnya orang tulus. Ternyata Shika mengamati ini semua dari restoran burger di depannya. Foto dan video yang Kak ambil yang berisikan bukti bahwa Miyuki yang udah jebol dan Kondo masuk ke dalam hotel akan menjadi kartu truf dirinya untuk membalas dendam kepada Kondo. Shika pun puas sembari berkata, sekarang giliranmu. Bagaimana kau akan menghadapinya, raja tim sepak bola? Dan rencana tambahan Shika siap dikeluarkan, yang dimana rencana ini akan membuat Kondo hidup di neraka. Aku akan sebarkan foto ini di sosial media. Kondo, kamu tak akan bisa lolos dari kasus ini. Dan Kondo dan Miyuki sekarang akhirnya diciduk dan dibawa ke kantor polisi. Wis kayak ciduk di hotel lagi banget. Miyuki tampak cemas, sedangkan Kondo berusaha menyelamatkan diri. Pihak polisi menghubungi ibu Miyuki dan ayah Kondo. Miyuki yang mendengar ini panik dan berteriak, tolong jangan lakukan itu. Polisi tanpa kasihan tetap melakukan ini. Hal seperti ini tidak bisa kami lakukan karena kamu ada laporan kehilangan yang diajukan oleh orang tuamu. Mereka juga khawatir, kamu kan masih pelajar, pasti paham kan? Dan gue masih ketawa gitu. Lu bayangin ya, lu abis enak-enak sama cewek tercantik di sekolah, sama cewek terpintar di sekolah, gue bisa tiba-tiba besoknya keciduk. Kok bisa? Kondo seolah-olah bermain seperti pahlawan. Miyuki gak bersalah. Aku yang memaksa mengajaknya ke sana. Akulah yang salah. Sebenarnya dia baru aja bertengkar dengan orang tuanya kemarin malam. Jadi dia kesulitan pulang ke rumah. Karena itu aku mengajaknya ke tempat seperti itu. Aku tidak peduli apa yang jadi padaku, tapi aku mohon banget jangan sampai hal ini sampai ke orang tua Miyuki. Ini orang masih main pahlawan-pahlawanan. Sempet-sempetnya Kondo di sini akhirnya bermain peran. Ia menangis seolah-olah menjadi pria teladan dan akan meminta maaf kepada orang tua Miyuki dan berharap hal ini bisa menyelamatkannya. Jujur gue di sini pengen lihat adaptasi manga muka Kondo gimmick tangis. Sumpah gue pengen lihat. Kondo pun berpura-pura menyesal dan menenangkan Miyuki. 1 jam berlalu, ayah Kondo datang. Maafkan anakku, saya akan pastikan ini selesai tanpa mengganggu masa depannya. Kondo pun merasa lega. Dan Kondo masih bisa bergerak gini. Semuanya masih bisa diselamatkan. Dengan ayah yang hebat ini, masalah ini akan selesai. Ayah Kondo hanya berkata kepada Kondo seperti ini. Dengarkan, hanya karena dibawa polisi, sekolah tidak akan diberitahu. Tapi ini bisa menjadi bahan skandal. Aku berencana untuk menyalahkan diri di pemilihan wali kota berikutnya. Jadi batasi sedikitlah main perempuanmu itu. Kalau tahun ini diamlah. Masalah kali ini aku atasi agar tidak menyebar di kota. Aku akan pastikan ini
tidak mempengaruhi rekomendasi universitas milikmu. Yang Kondo tidak sadari, reaksi ibu Miyuki kepada Miyuki sangatlah gila. Miyuki terlihat cemas dan gelisah saat ibu datang ke kantor polisi. Ibu Miyuki hadir dengan wajah yang pucat. "Hei Miyuki, kenapa kamu di sini? Sejak kemarin aku mencari-carimu. Aku bahkan berhenti bekerja. Kenapa kamu tidak bersama Eiji? Siapa pria yang membawa kamu ke sini? Hubungannya apa denganmu? Aku pergi ke rumah Aono kemarin malam. Kamu tahu apa yang jadi?" Miyuki hanya bisa minta maaf. "Ya ibu, maafkan aku." Miyuki tidak bisa menahan rasa takut dan menyesalnya, hanya bisa mengeluarkan kata-kata maaf. Mendengar permintaan maaf itu, ibu Miyuki sontak berkata, "Kenapa kamu minta maaf? Apakah kamu benar-benar merasa telah melakukan kesalahan?" Miyuki pun panik. Apakah ibunya sudah mengetahui semuanya? Ibu tahu sampai sejauh mana? Apakah aku masih bisa lari? Atau semuanya sudah terbongkar? Aku sangatlah takut. Kata-kata itu muncul di benak Miyuki. Aku sudah selingkuh. Aku memfitnah Eiji. Akibatnya, dia menjadi terisolasi di sekolahnya. Semua ini salahku. Aku yang melakukannya. Miyuki sangat-sangat pusing dan si Miyuki sungguh-sungguh ketakutan. Semua hal buruk yang ia lakukan kepada Eiji bisa terbongkar di depan ibunya. Tapi ibu Miyuki memberikan fakta yang sangat pahit. Ibu Eiji kemarin dah bilang, dia tidak ingin kau berhubungan lagi dengan Eiji. Dia bilang, kamu tanya aja langsung kepada Miyuki. Dan sekarang kenapa kau bisa ke Love Hotel dengan pria yang tidak aku kenal? Bukannya dengan Eiji yang seharusnya menjadi pacarmu itu. Pria ini yang memanggilmu sebelum kamu keluar rumah kan? Bagaimana Miyuki sekarang? Jelaskan padaku. Aku merasakanmu seorang diri dan tidak untuk melakukan hal seperti ini. Miyuki hanya bisa menunduk dan berkata, "Aku sudah putus dengan Eiji, ibu. Orang yang ada di sana itu adalah Kondo Senpai dan sekarang dia pacarku." Melihat Miyuki menghati Eiji dan berselingkuh dengan Kondo, reaksi tak terduga dari ibu Miyuki pun terjadi. Terdengar suara plak, pipi Miyuki tiba-tiba terasa panas. Miyuki nggak tahu apa yang terjadi. Dengan terkejut, Miyuki mulai memahami situasinya. Ibu dari Miyuki itu nggak pernah sekalinya menampar dirinya ketika emosi. Tapi di sini gua puas. Mampus, akhirnya sudah diwakilkan. Makasih bu, makasih. Miyuki hancur sehancur-hancurnya. Ibu Miyuki adalah orang yang lembut dan baik hati. Dan meskipun marah, dia nggak pernah mukul Miyuki. Ini adalah kemarahan pertama dari ibu Miyuki yang lembut itu. Dan saat ini Miyuki menyadarinya bahwa Miyuki sudah dibuang oleh ibunya sendiri. Di sini Miyuki nggak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Hubungan antara ibu dan anak akan rusak selamanya. Miyuki pun mengerti dan merasa sangat sedih dan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan menyesal. Miyuki pun hanya bisa menangis. "Maafkan aku ibu." Merasa dirinya sudah hancur berantakan. Di sini ibu Miyuki pun menangis sambil keheranan. "Kenapa kamu bisa selingkuh? Eiji sangat menjagamu loh. Kenapa? Kamu menghati orang yang paling kamu sayangi. Kamu tidak perlu minta maaf padaku." Karena marah yang begitu keras, ibu Miyuki pun meringis dan terjatuh. Dan ketika ia ingin hendak menolong ibunya malah menolaknya dan mendorongnya. "Aku sudah tidak mengerti kamu lagi Miyuki. Tolong, abis ini pergi ke rumah Aono Eiji dan minta maaf." Ketika ibu Miyuki berkata seperti itu, ibu Miyuki pun pingsan. Polisi segera berlari ke arah Miyuki dan ibunya dan suasana menjadi kacau. Ini emang ya anak durhaka. Udah hianatin Eiji, bikin rumor ibunya dihanatin. Malu cok jadi anak kayak gini. Mending ya sih. Di posisi kayak gini, yang pasti sedikit lagi sifat Kondo bakal terbongkar. Kondo tapi masih bisa aja menjalan-jalan. Sekarang setelah masalah Miyuki selesai, Kondo hanya perlu berhati-hati agar tidak bocor ke pihak sekolahnya dan menjalani sisa masa sekolahnya dengan tenang sampai lulus. Dengan seburuk ini reputasi yang tersebar, Aono akan tersandung dengan sendirinya. Miyuki setelah ini hanya perlu lebih bergantung kepada Kondo, karena bahkan ibunya yang paling memahami Miyuki kini sudah membuangnya. Setelah kehilangan Eiji, teman masa kecilnya, ibunya hanya Kondo yang tersisa. Sekarang Miyuki adalah budak Kondo. Kayak Miyuki jadi Kondo nih. Emang Miyuki perannya di novel ini cuma jadi lo-nya si Kondo, nggak ada fungsi lain. Jadi Kondo pun sekarang sudah nggak sabar buat melihat berapa banyak lagi budak yang bisa dia buat di masa sekolahnya. Hidupnya akan dipenuhi oleh warna-warna indah. Ya maksudnya hidupnya dipenuhi sama harem, itu aja sih. Itu kata singkatnya dan emang di Kondo. Dan emang Kondo ini nggak tahu tempat, nggak punya otak, tipikal orang egois, nggak bisa hidup di society. Mending lu Kondo. Eiji bangun dan langsung bersiap. Ini adalah hari yang ia tunggu, yaitu kencan bersama Ai. Pada semalam Eiji itu nggak bisa tidur. Soalnya kencan nonton film dengan idola sekolah adalah urusan yang terlalu indah dan ini serasa unreal bagi Eiji. Eiji pun sudah tiba.
dan berkeliling di stasiun sebentar. Tak berselang lama, Ai pun datang. Ai yang biasanya Eiji lihat memakai seragam, kali ini mengenakan gaun model berwarna pink lembut. Meskipun sekilas terlihat mencolok, penampilannya berpadu dengan aura lembutnya, membuatnya terlihat elegan, dan tas kecil berwarna putih yang ia bawa juga menonjolkan kesan lembutnya. Ai pun tersenyum ceria kepada Eiji. "Senpai, cepat sekali datangnya, padahal masih ada 20 menit. Eiji yang terpesona hanya bisa menjawab, "Ya, karena aku terlalu bersemangat sih, makanya aku datang lebih cepat." Eiji melakukan suatu serangan yang tidak bisa Ai prediksi. "Kupikir gaun itu cocok buat kamu pakai." Di sini Ai pun tersenyum sedikit canggung. Mungkin dia sedikit menjaga perasaannya ya. Tapi Ai terlihat lebih feminim dari biasanya, dan ini benar-benar membuat semua orang memandanginya. Kini Eiji dan Ai berjalan ke arah bioskop. Ternyata Eiji sudah memesan tiket bioskop dan akhirnya Ai yang membayar untuk minumnya. Ini baru ngedate udah split bill. Aku iri. Eiji memesan cola, sedangkan Ai memesan es teh Earl Grey. Kalau Eiji nggak makan sarapan tadi, mungkin Eiji pengen hotdog atau kentang goreng. Penting banget ya info ini. Saat sebelum film diputar, Eiji mengutarakan perasaannya kepada Ai. "Ai, aku bersyukur atas pertemuan tak terduga ini. Jika bukan karena kamu, aku mungkin akan terus merasa sedih." Ai menjawabnya, "Senpai selalu bisa ya membuat seorang gadis senang tanpa sengaja. Tapi aku pikir Senpai dikelilingi oleh orang-orang baik, seperti ibumu, kakakmu, guru di sekolah, dan Imai Senpai. Mereka semua mendukungmu saat kamu sedang dalam kesulitan." Eiji menjawabnya, "Tapi yang pertama kali mengulurkan tangan adalah kamu, Ai. Itu adalah hal yang istimewa bagiku." Film pun selesai. Karena filmnya begitu menarik, Eiji berbicara, "Kalau ada film menarik yang diputar lagi, mari kita tonton lagi yuk." Eiji mengajak Ai untuk kencan di lain waktu. Di sini Ai hanya bisa tersenyum. "Kamu mengajakku kencan lagi ya?" Aku tak sabar sih menantikannya. Masih banyak film klasik yang ingin ku tonton bersama juga. Jadi jangan lupa memberitahu film favoritku juga ya. Ai menjawab dengan sangat cepat dan dipastikan ada pertemuan lagi. Harapan ini membuat Eiji semakin berdebar-debar. Ini merupakan kencan yang indah. Namun di sisi lain, Ai cemburu pada mantan Eiji, yaitu Miyuki. Dan di sini pertama kalinya Ai merasakan cemburu. Eiji pasti merasa sangat terbuka oleh masalah yang menimpanya. Jadi apakah dia masih belum bisa move on? Apakah Eiji hanya menganggap Ai adiknya? Di sini Ai ingin Eiji melihatnya sebagai seorang gadis. Tapi Ai nggak tahu bagaimana perasaannya, dan ini yang membuat Ai kebingungan. Sambil Ai menutupi kegelisahannya, mereka berjalan bersama. Dan di sini Eiji makan bersama di kafe terdekat. Saat tiba di kafe, mereka diarahkan ke kursi pasangan yang membuat Eiji gugup. Tapi Ai langsung spontan, "Senpai, aku ingin duduk di kursi itu." Sesaat Eiji terkejut. Eiji pun bertanya untuk memastikannya, "Kamu gak masalah jika kita dianggap pasangan?" Ketika Eiji memastikannya, Ai menjawab dengan wajah yang malu, "Kamu gak suka ya punya hubungan sama aku?" Kode nih, kode. Di sini mereka duduk di kursi pasangan dengan makanan dan minuman yang mereka pesan. Ai terlihat bahagia dengan pancake-nya sementara Eiji makan burgernya. "Ai, mau coba satu gigitan nggak?" Ai pun menjawab dengan senang hati, "Boleh." Di sini mereka bertukar piring. Eiji berkata dalam hati, "Aku dengan berhati-hati mengambil satu gigitan dari sisi yang tidak ia gigit. Adonan lembut pancake-nya, asam dari buah, dan manis sirup maple terasa seimbang dan enak. Jika Cafe Kitchen Aono menyajikan ini, mungkin bisa menarik pelanggan muda lebih banyak." Ini orang otak bisnis, cuk. Dan di sini Ai memegang anggun burgernya yang lebih besar dari wajahnya, lalu mengikutnya dengan tekad, merasakan kenikmatan luar biasa dari rasa itu. Dia tersenyum puas dengan mata terkejut. Ada saus tomat di sudut mulutnya. Jadi Eiji memberinya tisu, dan di sini Ai membersihkan noda tersebut dengan wajah malu. Eiji yang merasa hal ini lucu, tapi tanpa ia sadari, Ai malah menyerang Eiji dengan serangan ultimate. "Maaf, kita jadi human tidak langsung ya." Dia tersenyum dengan sedikit picik, lalu melanjutkannya lagi. "Senpai, aku memang belum pernah pacaran dengan pria, jadi aku tidak tahu banyak. Tapi tolong ajari aku ya. Mungkin Senpai sudah banyak pengalaman, tapi aku masih banyak yang tidak tahu." Dengan senyuman nakal, Ai berkata begitu. Lu bayangin sendiri nih, situasi ini kayak gimana. Dan gue bilang ke Eiji ya, "Eiji, tukeran cepet lu yang bacain skrip, gue yang pacaran. Tukeran, ayo, gue pengen." Setelah mereka makan, mereka berjalan-jalan di toko pernak-pernik. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Ini saatnya mereka berpisah. Namun Ai berbicara, "Bagaimana kalau kamu ke rumahku, Kak Senpai? Selama ini aku hanya mampir ke rumahmu loh." Eiji bingung, dan Ai mengatakan hal yang membuat Eiji makin bingung. "Oh iya, kalau jam segini pembantu juga gak ada, jadi tidak ada orang di rumah." Ai berkata dengan niat menggodanya. Eiji pun menjawab, "Tidak, kurasa itu gak benar. Kalau terjadi sesuatu kayak gimana nantinya?" Ai menjawab,
Ya Tuhan, baru digoda sedikit wajahmu langsung merah. Senpai ini emang lucu banget ya. Ngomong-ngomong aku tinggal sendirian loh, jadi nggak perlu khawatir ketemu orang tuaku. Di sini Eiji menyerang balik. Ya udah kalau gitu boleh aku berkunjung ke rumahmu. Pas gini muka yang malah merah dan tidak bisa menahan serangan Eiji. Senpai jangan menggodaku lah. Jadi udah ayo berangkat. Ai menarik baju Eiji dan bergumam pelan. Senpai, kalau itu kamu tidak apa-apa jika ada sedikit kesalahan sekalipun. Eiji beneran cukuran cok, sumpah gue iri jangan. Di rumah Ai, Eiji pun terkejut. Ini semuanya isinya buku. Ai pun memberikan satu buku yang penting. Ini buku peninggalan ibuku. Aku sangat menyukai bukunya. Eiji pun di sini merasa lebih dekat dengan Ai. Pada saat Eiji membacanya, Ai berbicara kepada Eiji. Senpai, tolong jangan berhenti menulis novel ya. Cerita novelmu itu luar biasa loh. Aku sudah membaca banyak buku. Ini mungkin egois, tapi cerita novelmu itu benar-benar luar biasa. Lebih hangat dan lembut daripada cerita dari penulis manapun. Aku tidak ingin semua itu sia-sia karena insiden seperti ini. Perasaan yang tulus menguncang hati Eiji setelah Ai berkata seperti itu. Kayaknya Eiji ini gak punya pilihan lain setelah mencoba lagi. Terima kasih Ai, aku akan mencobanya lagi. Eiji berniat untuk pulang karena yang gak enak lama-lama. Ai pun di sini meraih ujung baju belakang Eiji dan merasa ada yang aneh. Eiji pun menoleh dan melihatnya dan melihat Ai menatap Eiji dengan malu. Senpai, hal ini kencan resmi kita kan? Eiji menjawab, iya betul. Ai menjawabnya, ini sebagai ucapan terima kasih sudah mengantarku. Karena malu, tutup mata sebentar ya Senpai. Dia berkata begitu lalu meletakkan tangan di pundak Eiji dan sedikit berjinjit. Eiji merasa ada sentuhan lembut di pipi kirinya. Dan Ai berjawab, karena ini kencan, jadi harus ada sesuatu yang spesial kan? Ai telah mencium Eiji. Dan sekali lagi gue bilang, Ai telah mencium Eiji. Eiji, tukeran sekarang cepet. Lu yang lanjutin buat skrip volume 2, gue yang pacaran sama Ai. Cepetan.